Jangan menikah untuk dibahagiakan. Karena apa? Itu jebakan. Kalau Anda menikah dengan tujuan untuk dibahagiakan, yang terjadi adalah Anda menuntut pasangan untuk membahagiakanmu kalau bisa mengorbankan pasangan. Tapi sebaliknya, yang benar adalah menikahlah dengan bahagia. Nah, orang-orang yang sama-sama bahagia itu akan overflow, memberi. Dan ketika pasangan yang saling membahagiakan, pernikahannya akan awet. Dalam hubungan apapun juga sama. Nah, itulah sebabnya Anda harus bangun hubungan dengan dasar kasih. Tuhan itu ternyata sudah memberikan kita kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, masalahnya begini, sekalipun Anda punya kunci, tapi kalau Anda nggak mengerti rahasia kuncinya, Anda nggak bisa memanfaatkannya. Itulah sebabnya, saudara, Anda perlu mengerti firman. Kalau itu dalam konteks hubungan, Anda tahu kuncinya, maka Anda bisa mengalami yang namanya terobosan dan pemulihan dalam hubungan. Dan kalau Anda sudah ngerti rahasianya, sekarang semuanya ada di tangan Anda. Apakah terjadi pemulihan atau tidak? Apakah terjadi terobosan atau tidak di dalam hubungan Anda, di dalam pernikahan Anda lah yang menentukan. Dalam hubungan ternyata Tuhan itu memberikan kita kunci-kunci. Bagaimana kita bisa mencapai relationship goal dalam semua aspek hubungan yang kita miliki. Relationship goals itu bukan hanya bicara soal hubungan pacaran atau suami istri. Tapi itu juga bisa bicara tentang hubungan keluarga. Antara orang tua dengan anak, antara kakak adik, termasuk hubungan kerja maupun pelayanan. Nah, kenapa hubungan itu penting? Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk membangun hubungan. Tuhan gak mau kita semua ini terisolasi atau tidak berhubungan. Bahkan hubungan kita itu menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berkata kalau kita gak bisa mengampuni sesama kita, Tuhan juga gak bisa mengampuni kita. Berarti kualitas hubungan kita dengan sesama menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk, saudara, kualitas hubungan kita dengan sesama itu menentukan kualitas doa kita. Apakah persembahan kita itu diterima atau tidak di hadapan Tuhan. Bahkan kemampuan kita dalam membangun hubungan itu bisa menjadi faktor di dalam keberhasilan kita. Kalau kita bergaul sama orang negatif, kita akan menjadi orang yang negatif. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang pahit dan pesimis, kita akan jadi orang yang pahit dan pesimis. Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul. Hubungan itu sangat penting. Saya akan bagikan ada 3 kunci bagaimana Anda bisa meraih atau mencapai relationship goal Anda. Kunci yang pertama adalah present yourself as trustworthy. Bisa dipercaya sama orang. Kepercayaan itu modal dari sebuah hubungan. Ketika kepercayaan itu mulai hilang, biasanya hubungan juga akan lenyap. Nah, apabila dalam hubungan Anda itu belum ada tumbuh kepercayaan, taburlah sesuatu di dalam hubungan itu. Dan di sini saya akan bagikan ada 3 bahan dasar dari trustworthy. Yang pertama, kasih. Coba cek, dalam hubungan pacaran, hubungan pernikahan, dengan rekan kerja, hubungan pelayanan, Anda membangun atas fondasi apa? Love atau lust? Apa bedanya love dengan lust? 1 Korintus 13, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih adalah keputusan yang diambil atas keinginan seseorang untuk menguntungkan atau membahagiakan orang lain, dan kalau bisa mengorbankan diri sendiri. Baliknya, lust itu mementingkan diri sendiri atas dasar ingin mendapatkan keuntungan, kalau bisa merugikan atau mengorbankan orang. Kalau Anda ingin dapat dipercaya, Anda harus bangun hubungan dengan dasar kasih. Bahan dasar yang kedua dari kepercayaan adalah kejujuran. Saudara, kalau kita membangun hubungan kan kita sering bertanya ya, apakah orang ini kalau aku jadikan partner bakal menipu aku atau tidak ya? Orang ini tulus nggak ya? Orang ini baik nggak sih? Sebetulnya pertanyaan itu jawabannya simple. Kalau Anda ingin tahu isi orang itu baik atau enggak, coba cek dan ujilah apakah dia itu jujur atau tidak. Kalau dia sering bohong-bohong kecil, dia pasti membohongimu. Jadi Anda gak bisa ngomong gini, Pastor Fuji, ya pacarku ini dia kalau kerja dia nipu-nipu dikit lah. Zaman sekarang kalau gak ada nipu-nipunya gak dapat cuan, gak dapat untung. Tapi jangan khawatir lah, orang ini sayang kok sama aku. Saudara, Anda jadi orang paling naif di dunia ini. Hal pertama yang perlu diubah dalam kehidupan kita seorang Kristen, ya bicara soal transformasi dalam mulut kita. Buanglah dusta. Orang yang suka bohong itu mempercayai bahwa kebohongan itu lebih efektif daripada kebenaran. Jadi seolah-olah berbohong itu lebih membantu dalam kehidupan ini. Salah besar. Anda gak mungkin bisa membangun hubungan atas fondasi kebohongan. Karena apa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mau dibohongin. So, kalau Anda ingin present yourself
as trustworthy, Anda harus hidup dalam kejujuran. Bahan dasar ketiga, kalau Anda ingin present yourself trustworthy, ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan itu mengundang kepercayaan. Setia terhadap apa? Pertama-tama terhadap tanggung jawab. Dan kalau Anda berbuat salah, beranilah bertanggung jawab. Beranilah mengakui kesalahan. Sekalipun Anda salah, tapi kalau Anda berani mengakui kesalahan, Anda tidak akan kehilangan kepercayaan. Tapi kalau Anda sudah salah, tapi ngeyel, situlah kepercayaan orang akan turun terhadap hidup Anda. Nah, kunci yang kedua, bagaimana bisa mencapai relationship goal? Yang kedua adalah present yourself as healthy emotionally. Anda harus sehat secara emosional. Coba cek saudara, dalam konflik, memang tidak semua konflik itu berasal dari diri kita. Tapi kalau Anda lihat diri Anda sering konflik sama orang, sama si A, si B, si C, si D, sampai si Z, jangan-jangan sumber permasalahannya itu bukan pada orang lain, tapi sumber permasalahannya ada pada diri Anda. Kenapa saudara? Orang yang sering konflik biasanya di dalam dirinya, dia konflik dengan dirinya sendiri. Orang yang terluka, itu melukai orang. Orang yang suka benci orang, itu biasanya dia benci sama dirinya sendiri. Karena Alkitab katakan, kita gak bisa mengasihi orang kalau kita gak bisa mengasihi diri kita sendiri. Coba cek, dengan siapa Anda lebih sering konflik berulang-ulang? Dalam area mana Anda lebih banyak mengalami konflik? Reaksi-reaksi apa yang sering muncul ketika Anda dalam konflik? Kebiasaan apa yang sering mengakibatkan Anda berperilaku tidak baik? Nah, coba cek. Kalau itu seringkali ada patternnya, jangan buru-buru lihat permasalahan di orang lain, tapi coba lihat diri sendiri. Bisa jadi ada sesuatu yang perlu Anda bereskan. Nah, ada 3 hal yang saya akan propose bagaimana supaya menjadi sehat secara emosional. Yang pertama, berdamailah dengan orang lain. Anda perlu membereskan luka yang diakibatkan dari orang. Saudara, selama Anda hidup di dunia ini, Anda pasti pernah disakiti. Karena kita berinteraksi dengan manusia berdosa. Nah, itulah sebabnya, saudara, kita perlu bereskan. Kalau Anda dikecewakan, disakiti, dikhianati orang, itu Anda nggak bisa kontrol. Itu adalah perbuatan orang terhadap Anda. Tapi hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, hidup dalam kebencian, itu pilihan, itu keputusan. Semua kembali kepada keputusan. Jadi keputusan yang pertama, berdamailah dengan orang lain dengan cara apa? Lepaskan pengampunan supaya hatimu sembuh. Kalau luka itu nggak sembuh, ada 3 efek yang Anda akan lakukan. Yang pertama, Anda akan membangun tembok. Anda akan membangun jarak terhadap orang-orang di sekitar Anda, termasuk kepada orang-orang yang Anda kasihi. Kenapa Anda bangun tembok? Karena hatimu sakit, takut dilukai lagi. Anda bangun tembok. Anda nggak bisa dekat sama anak-anakmu, Anda nggak bisa dekat sama orang-orang yang Anda kasih. Saudara, Anda kayak ada tembok gitu loh. Itu rasa aman palsu. Yang harusnya Anda lakukan adalah izinkan hati Anda disembuhkan. Katakan amin. Yang kedua, efeknya adalah kalau luka itu nggak dibereskan, saudara akan memandang orang-orang di sekeliling Anda dengan kacamata luka. Dan kalau Anda menafsirkan orang, menafsirkan kehidupan dengan kacamata luka, Anda akan mendapatkan lebih banyak luka. Bayangkan kalau luka nggak sembuh ya di sini kita. Orang itu loh cuma datang untuk tepuk-tepuk pundak kita, memberikan encouragement. Apa kamu sentuh-sentuh? Sakit tahu? Kamu menyakitiku. Nah, kita jadi sensitif. Padahal orang itu nggak ada maksud melukai Anda. Tapi Anda jadi terluka. Makanya orang yang terluka melukai orang. Yang ketiga, Anda jadi hidup dalam kepahitan dan kebencian. Saudara, tahu nggak saudara? Kalau Anda simpan kemarahan, Anda akan jadi suka marah sama orang. Anda itu clash-nya sama bos Anda. Tapi anak-anak Anda di rumah jadi pelampiasan kemarahan Anda. Anak-anak Anda itu loh lari-lari cuman pecahin botol. Anda marahnya itu sudah kayak dia melakukan kesalahan yang fatal. Sebetulnya Anda marah sama siapa sih? Sama bos Anda. Anda marah sama orang yang melukai Anda, tapi Anda lampiaskan kepada orang-orang di sekitar Anda. Itu efeknya kalau Anda nggak bereskan. Dan kalau sampai di level kepahitan, Anda akan mencemarkan banyak orang. Dan kalau itu nggak dibereskan, Anda akan sampai di level hidup dalam kebencian. Dan orang kalau hidup dalam kebencian, itu biasanya DNA-nya langsung berubah. Pernah nggak Anda ketemu sama orang, Anda sudah lagi nggak bisa kenal orang ini. Kok bisa berubah gini orang ini? Dulu baik loh, dulu tulus. Kok bisa jadi jahat gini ya? Simple, dia simpan sakit hati. Sampai di titik dia hidup dalam kebencian. Yang kedua, berdamailah dengan diri sendiri. Saudara, Abraham pernah melakukan kesalahan. Daud pernah berjinah dengan Batsheba. Petrus itu menyangkal Yesus dengan sumpah serapah. Yudas itu mengkhianati Yesus demi 30 keping uang perak. Kesalahan mereka itu sama beratnya. Tapi kenapa? Abraham, Daud
Petrus beda nasibnya sama Yudas. Apa yang membedakan? Ternyata Yudas itu mengambil jalan penyesalan. Dia memukul diri, dia tidak bisa mengampuni dirinya, dia membenci dirinya, dan di ujungnya dia membunuh dirinya. Tapi beda dengan yang lain. Yang lain mengambil jalan pertobatan. Daud, dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan. Dia akui, dia terima kasih karunia. Tuhan itu kalau Anda buat salah, asal Anda mengakui kesalahan itu, bertobat di hadapan Tuhan. Alkitab katakan bahwa dosa kita enggak lagi diperhitungkan. Bukan Tuhan itu pelupa, tapi Tuhan memutuskan tidak mengingat kesalahan kita. Berarti kalau Anda pernah buat kesalahan dan Tuhan mengampunimu, maka Anda juga perlu mengampuni diri sendiri. Kalau Tuhan menerimamu dan memberikanmu kesempatan kedua, Anda juga perlu menerima diri sendiri dan menerima kesempatan kedua. Berdamailah dengan diri sendiri. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana Anda bisa sehat secara emosi? Berdamailah dengan Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Lihat Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia direndahkan, dia dihina, diludahi, dia difitnah. Supaya apa sih? Supaya hari ini kita ini bisa beroleh kekuatan kalau kita mengalami hal yang sama. Berdamai dengan Tuhan. Anda akan mengalami kesembuhan. Amin. Yang terakhir, kunci yang terakhir. Yang pertama apa? Present yourself trustworthy. Kalau Anda ingin mencapai relationship goals. Tabur kesetiaan, tabur kasih, tabur kejujuran dan keterbukaan. Yang kedua, present yourself healthy emotionally. Dengan cara apa? Berdamai dengan orang, diri sendiri, dan Tuhan. Yang terakhir, present yourself as ambassadors of Christ. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Kata utusan-utusan di sini dalam terjemahan bahasa Inggris, we are therefore Christ ambassadors. Kita adalah ambasadornya Kristus, duta besarnya Kristus yang membawa orang untuk diperdamaikan kepada Tuhan. Jadi dalam hubungan-hubungan yang Anda bangun, ingat Anda adalah utusan Kristus. Anda diutus ke dalam lingkaran hubungan Anda untuk membawa mereka kepada Kristus. Pastikan orang-orang yang Anda di sekitar Anda bawa kepada Kristus. Kalau Anda masih sayang sama kakek nenekmu, kalau Anda sayang sama orang tuamu, kalau Anda masih sayang sama anak Anda, keluarga Anda, rekan kerja Anda, teman Anda, perkenalkan mereka kepada kasih Kristus. Jangan menyesal, beritakan Yesus, jangan takut ditolak. Beritakan Injil, doakan. Mungkin awalnya ditolak, tapi yang penting Anda sudah beritakan. Lihat nanti, Anda akan terkejut. Bisa jadi orang-orang di sekitar Anda itu berubah hidupnya. Karena firman itu diberitakan gak akan kembali sia-sia. Bawa mereka kepada Kristus. Karena hanya Tuhan yang bisa ubah hidup mereka. Dan kalau mereka berubah, hubungan-hubunganmu juga akan berubah. Katakan amin.